Malam itu, kabut turun begitu tebal di jalur lintas provinsi yang membelah hutan jati tua. Satria, seorang pengemudi ekspedisi yang sudah kelelahan, melirik jarum jam di dashboard truknya. Pukul 1.15 pagi. Matanya sudah terasa berat, seolah ada beban bertonton yang menempel di kelopak matanya. Sedikit lagi, ada warung di depan, gumamnya menyemangati diri sendiri. Benar saja, tepat di tikungan tajam ke-13, sebuah papan kayu kusam yang diterangi lampu kuning redup bergoyang ditiup angin hutan. Warung Barokah, spesial daging hutan. Bangunannya sederhana, berupa rumah panggung tua yang terbuat dari kayu ulin yang menghitam dimakan usia. Letaknya hanya beberapa meter dari bibir hutan yang gelap gulita. Satria memarkirkan truknya. Keheningan hutan terasa tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Hanya suara mesin truk yang perlahan mendingin. Lonceng kecil di atas pintu berdenting saat Satria masuk. Bau harum masakan yang sangat menyengat, perpaduan antara rempah kuat dan aroma daging terbakar, memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, seorang wanita tua dengan rambut sanggul yang sangat rapi duduk membelakanginya. "Permisi, Bu, masih ada makanan?" tanya Satria ragu. Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, namun bibirnya merah menyala. "Selalu ada untuk musafir yang lapar," jawabnya dengan suara serak yang seolah datang dari dasar sumur. Satria duduk di meja kayu yang permukaannya terasa lengket. Tak lama, wanita itu menyajikan sepiring nasi hangat dengan potongan daging berwarna gelap yang disiram kuah kental kemerahan. "Daging apa ini, Bu? Baunya enak sekali," tanya Satria sambil menyuapkan sesendok kecil ke mulutnya. Tekstur dagingnya sangat lembut, namun ada rasa amis yang aneh di pangkal lidahnya. Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu runcing untuk ukuran manusia. "Itu daging yang tersesat di hutan. Mereka tidak punya jalan pulang, jadi mereka menjadi bagian dari warung ini." Satria tersedak. Ia mencoba menelan, tapi tenggorokannya mendadak terasa panas. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang janggal. Di bawah meja kayu itu, ia melihat sepasang kaki wanita tua itu tidak menapak lantai. Kakinya pucat, berlumur tanah merah, dan menggantung beberapa senti di atas lantai kayu. Jantung Satria berdegup kencang. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia melirik ke arah jendela yang menghadap langsung ke kegelapan hutan. Di sana, di balik kaca yang kusam, belasan pasang mata berwarna merah menyala menatapnya dengan lapar. Sosok-sosok pucat berdiri di antara pepohonan jati, menunjuk ke arah piring Satria sambil menangis tanpa suara. "Kenapa tidak dihabiskan?" Suara wanita itu kini berada tepat di belakang telinganya. Dingin nafasnya membuat bulu kuduk Satria berdiri tegak. Satria memberanikan diri menoleh ke arah dapur yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di atas meja potong, terdapat sebuah jaket denim yang sangat ia kenal, jaket milik Rian, temannya yang hilang di jalur ini 2 minggu lalu. Jaket itu robek-robek, berlumuran darah, dan di sampingnya terdapat potongan-potongan daging yang siap dimasak. Seketika, aroma harum tadi berubah menjadi bau busuk bangkai yang menyengat. Piring di depannya tidak lagi berisi daging lezat, melainkan tumpukan belatung yang menggeliat di atas segumpal daging mentah yang masih berdenyut. "Rian," bisik Satria gemetar. Wanita itu tertawa, suara tawanya berubah menjadi pekikan melengking yang memekakkan telinga. Lampu kuning di ruangan itu pecah. Dalam kegelapan total, Satria merasakan jari-jari dingin yang panjang dan tajam mulai mencengkeram bahunya. "Kamu akan jadi menu spesial untuk esok malam, musafir." Satria mengerahkan seluruh tenaganya, ia menendang meja dan berlari keluar menuju truknya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Mesin truk menderu keras saat ia menginjak gas sedalam-dalamnya. Lewat spion, ia melihat warung tua itu perlahan menghilang, namun bukan karena jarak, melainkan karena bangunan itu perlahan menyatu dengan kegelapan hutan jati, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Keesokan harinya, Satria kembali ke tempat itu bersama polisi. Namun, di Kem-13 hanya ada semak belukar yang lebat. Tidak ada bangunan, tidak ada papan kayu. Yang mereka temukan hanyalah sebuah truk tua yang sudah berkarat di pinggir jurang, dan di dalamnya, ditemukan tulang belulang manusia yang sudah bersih dari daging. Sejak saat itu, para pengemudi tahu satu aturan tak tertulis, jika kau melihat cahaya lampu di Kem-13 saat tengah malam, jangan pernah berhenti. Karena rasa lapar di hutan itu,
tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh sekadar nasi dan lauk.